Bagi kalian yang sekarang lagi ada di sini, kalian boleh cerita kira-kira masa kalian kenal anime atau J-Music itu di eranya siapa dan siapa musisi favorit kalian gitu ya. Karena kalau gue yakin kalian yang saat ini nonton saat ini ada gitu atau tadi nonton Repsul, gue yakin ataupun nontonnya apapun berbau dengan gaming, gue yakin pasti kalian juga relate dengan ngomongin anime sama J-Music. Nah sekarang gue tertolong dengan ada Netflix, gue jadi bisa dapat referensi anime apa aja yang lagi populer dan layak tonton gitu. Nah sebelumnya tuh gue biasanya kan download via website-website yang tidak legal itu kan. Nah sekarang gue bisa nonton via Netflix gitu. Jadi Netflix kan sekarang udah ada hampir apa aja, kayak Pokemon ada, Naruto ada, One Piece ada gitu kan. Jadi lebih enak juga gitu. Dan beberapa juga kalau ngomongin anime, beberapa anime yang gue tahu dan gue baru tonton berkat Netflix, diantaranya ada Kengan Ashura. Waktu itu gue pertama kali Kengan Ashura itu dari Netflix. Selalu ada yang baru gue tonton tuh Dr. Stone kemarin, terus My Hero Academia, termasuk Boku no Hero Academia. Itu gue taunya gara-gara gue nonton di Netflix. Karena kan orang banyak rebutin Boku no Hero itu kan cukup bagus. Akhirnya gue coba nonton dan ternyata memang oke sih, walaupun agak ngedragging ceritanya, tapi menurut gue cukup oke gitu. Gue pertama kali kenal anime sejak ditayangin tahun 95 di TV Indonesia. Nah, wait, berarti seharusnya lu sama gue umurnya nggak jauh beda dong, Om Wargremon. Itu dari sore dia muter anime, malamnya dia muter Japanese drama tuh, inget banget gue. Termasuk kayak Tokoyo Love Story, terus kayak Love Vacation dan segala lain-lain itu kan kita kenalnya semua dari Indosiar kan waktu itu kan. Apa tuh yang lampu Aladdin tuh yang bidip-bidip terbang tuh apa ya, bidip-bidip terbang tuh namanya judulnya? Oh, Time Travel Tahun Dekeman, betul. Time Turaberu. Jadi Time Travel Tondekeman diterjemahin sama Indonesia jadi terjemahan Inggrisnya jadi cuma Time Travel doang kalau nggak salah. Betul. Bansky apakah termasuk cult yang menunggu ending One Piece? Nggak, gue justru sebetulnya menikmati proses cerita yang dibawain sama si Oda Sensei. Jadi gue itu adalah sebetulnya termasuk cult ya, kalau lo mau bilangnya cult, gue adalah termasuk cult yang nunggu satu chapter habis. Jadi sejak zamannya pokoknya sejak zamannya si yang Shirohige mati, itu gua adalah orang yang menunggu satu satu arc abis baru gua baca. Jadi kalau lo mau spoilerin arc yang sekarang di Wano, awas aja lo ya. Karena Wano itu gua baru baca sampai dia tuh tiba di Wano tok. Abis itu gua nggak baca lagi. Karena gue nggak mau kentang, jadi gue mau satu arc selesai baru gue baca. Shingeki no Kyojin nonton, Shingeki no Kyojin gue baca tapi nontonnya baru sampai season 2, tapi baca manganya udah mulai jauh dan sebetulnya gue terus terang ya untuk Shingeki no Kyojin sendiri, gue terus terang gue lebih suka chapter dia di mana dia chapternya masih di situnya aja gitu. Gue pikir konfliknya bakal selesai di situ dan di situ doang, tapi kebawa ke negara lain, ternyata ada negara lain yang cuma manusia biasa dan lain bla 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 bla, mulai agak politik, mulai agak ngerem gue jadi. Dan sekarang katanya di season akhir mulai seru lagi ya. Gue mau berniat nih mau coba nonton lagi gitu sih. Salah satu anime yang gue tonton sampai sekarang itu masih seru adalah Rurouni Kenshin yang chapternya Shishio. Samurai X gue suka live action. Nah, eksekusi live action dari Samurai X menurut gue itu juga nggak kalah keren. Menurut gue salah satu yang paling keren dibandingin kan ada banyak tuh dari anime, diantaranya ada Captain Harlock, terus ada apa lagi yang udah pernah di anime, siapa tuh yang main si Shunoguri tuh namanya Gintama, terus ada lagi banyak pokoknya yang well executed menurut gua si Rurouni Kenshin. Gue tuh dulu ada anime yang model gambarnya mirip kayak gini nih, namanya ini Utena, tau gak lo Utena? Yang rambutnya warna pink, jagoannya lupa gue. Utena. Patlabor gue juga suka banget tuh nonton di Indonesia tuh. Langit biru kali ini akan mendapat. Dan semua itu pas di Indonesia, pas di Indosiar, semua opening endingnya pakai bahasa Indonesia. Dan satu hal gue udah pernah ngomong apa belum ya, satu anime yang paling gue suka itu yang gue paling suka pas zamannya anime Indosiar itu adalah Idol Tenshi Yoko Soyoko. Nah, gue pengen tahu nih, ada yang tahu nggak Idol Tenshi Yoko Soyoko? Itu gue suka banget dulu nonton itu tuh, Idol Tenshi Yoko Soyoko, karena gue lebih suka ini ya soundtracknya.
Gue suka soundtrack opening sama soundtrack lagu. Kan dia kan ceritanya idol tuh, terus dia nyanyain sebuah lagu. Itu gue lagunya gue suka. Ini ya. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop itu salah satu anime yang gue tahu pas gue beli ini bajakannya. Bajakan dari apa namanya? Jadi kan gue pernah cerita tuh kapan sebelum kita bahas ini kan gue pernah cerita bahwa dulu itu pertama kali gue beli anime tahun 97 98an, gue lupa tahun berapa itu. Beli anime sendiri itu satu CD-nya tuh kan 15.000. Dan Cowboy Bebop yang pertama kali gue beli malah Cowboy Bebop the Movie waktu itu. Jadi gue nggak tahu kalau ternyata itu ada serialnya. Jadi gue beli Cowboy Bebop the Movie karena si engkongkonya bilang ini bagus nih, terkenal banget di Jepang nih, Cowboy Bebop. Terus gue beli, gue suka sama cara gambar, music jazznya ya kan, funk jazznya, sama actionnya gue suka. Akhirnya gue nyari, ternyata itu ada seriesnya walaupun cuma sedikit. Akhirnya gue beli itu. Zaman dulu anime Jepang itu belum terlalu komersil ya. Jadi cuma 12 episode, 22 episode tuh udah terlalu banyak gitu. Jadi masih enak. Lo nonton aja Evangelion, berapa episode sih paling banyak ya kan? Oh sama ini Sulato yang Naumaksan Manda Unsura Sota Abinai Bodanan apa gitu deh, yang dia pakai kayak doa-doa Hindu tuh. Itu juga keren tuh karena tahun 90-an awal, kalau lo anak-anak tahun 90-an awal, lo pasti semua nonton Senseiya kan. Dan lo semua pasti suka banget sama Senseiya. Gue yakin gak ada yang gak suka sama Senseiya kecuali mungkin anak cewek gitu. Karena ini memang laki-laki banget gitu kan Senseiya kan. Berantem penuh darah gitu kan. Karena waktu itu RCT itu nayangin 2 anime yang menurut gue cukup populer, yaitu ada Candy, ada Senseiya, dan satu lagi yang Remi itu loh, yang Remi yang Selamat Pagi Pohonku, Selamat Pagi Gunungku, itu juga populer banget kan. Ketika Senseiya itu ada, gue suka banget. Terus habis itu Indosiar nayangin Sulato yang pakai kostum yang pakai jubah-jubah kayak si Senseiya juga gitu. Makanya gue suka. Ditambah ceritanya juga cukup fresh kan, ceritanya cukup fresh. Jadi kayak temennya itu ternyata jadi musuh beratnya, itu cukup fresh menurut gue. Terus setelah itu muncul lagi di SCTV tuh sama karangannya Masami Kurumada juga, BTX. Nah sayangnya gue tuh tidak terlalu suka sama BTX. Kata Wargreymon, yang Evangelion dulu ada di Trans TV. Gue malah nggak tahu dulu ada di Trans TV Evangelion. Pas lagi nonton ketawa nyokap terus disuruh tidur karena terlalu banyak gini. Menurut gue cukup dark. Yang disampaikan itu sebetulnya ada beberapa gambar yang vulgar iya. Tapi maksud gue message yang disampaikan itu bukan buat anak kecil memang sih menurut gue ya. Terlalu mikir, susah. GTO gue juga alhamdulillah kenalnya mulai dari manganya dulu baru ke animenya. Manganya terus gue ke dramanya yang Takashi Sorimachi. Abis itu gue baru nonton animenya. Kalau GTO gue urutannya gitu. Anime yang gue suka adalah anime yang tipikalnya action. Semua yang berhubungan dengan Kakuto anime ya. Jadi anime-anime yang berhubungan dengan Kakuto tuh bela diri arts, martial art bela diri. Jadi gue suka banget sama Kengan Ashura. Gue suka banget sama ya pokoknya kayak tadi Senseiya. Terus sama ini apa, Fumano Kojiro. Kalau lo inget ya Fumano Kojiro, Sulato. Terus kayak pokoknya semua yang berhubungan dengan ada hubungannya martial art, berantem-beranteman, action, itu gue suka. Jadi kayak apalagi Astanojo apa namanya, Hajime no Ippo tuh gue suka banget tuh animenya tuh. Hajime no Ippo, Boku no Hero gue juga lumayan Boku no Hero. Apalagi yang gue terakhir tonton ya pokoknya berhubungan dengan itulah ya, yang pokoknya ada berantem seru-seru, itu gue suka pasti. Yu Yu Hakusho udah tentu. Yu Yu Hakusho bagus tapi cuma sampai chapter yang dark turnamen itu doang, selebihnya menurut gue lebay ya. Baki, bener Baki coy ya. Tapi Baki tuh menurut gue ya entah kenapa interpretasinya terlalu lebay. Itu orang kagak mati-mati, udah dicolok, udah ditembak, kagak mati-mati. Jadi awalnya gue excited banget nonton anime Baki, sampai akhirnya gue bilang kok misalnya Kengan Ashura agak sedikit lebay tapi masih make sense. Ini Baki tuh menurut gue beyond make sense gitu loh. Maksudnya kayak tangannya dipatahin lah, apa dicolok ya masih hidup, masih bisa berantem. Maksud gue itu apa gitu maksud gue ya. Hokuto no Ken ya lu coba nonton Hokuto no Ken yang versi remake deh, yang versi movie yang chapter Kenshiro, chapter Toki, sama chapternya Rao. Itu tiga movie anime itu keren banget coy. Lu harus nonton ya. Kalau
yang animenya kan mungkin gambarnya agak lama ya, agak agak old itu kan karena anime di tahun 80 dan itu sangat populer sekali di Jepang gitu kan. Jadi kalau mau nonton anime agak lama kayak gambarnya buruk lo agak, tapi lo nonton yang versi yang itu tadi yang Hokuto no Ken yang chapter Kenshiro, Rao sama Toki keren banget. Mas nonton ya, harus nonton. Mas nonton. Jojo menurut abang lebay nggak? Jojo menurut saya suka sekali Jojo, apalagi kalau Jojo kan juga settingannya udah fantasi, lebay udah jelas. Kalau Jojo dibikin udah temanya fantasi gitu terus nggak dibikin lebay, menurut gue jadi agaknya kurang. Jojo sekarang nih bagi kalian yang nonton Jojo Kimi no Naboken, menurut lo dari semua Jojo yang udah pernah ada animenya, itu kan ada yang chapter pertama tuh yang Jonathan Joestar, lalu Jonathan Joestar siapa tuh namanya pertama kali, kok bener ya Jonathan Joestar mah kakeknya bukan. Ya pokoknya Jojo yang pertama, yang kedua, yang ketiga yang si Kujo Jotaro, yang keempat itu yang si keempat tuh siapa sih rambutnya begitu tuh lupa gue, sama yang kelima tuh yang si Giorno Giovanna. Ya menurut lo siapa yang menurut lo di antara sama tiga anime itu mana yang paling keren gitu. Karena kalau gue sendiri gue paling suka si Kujo ya. Karena menurut gue Kujo itu gini loh, kalau lu ngebayangin, kalau gue tuh paling suka tokoh karakter kalau misalnya di anime yang kayak gitu. Gue justru tuh nggak suka yang sengaja dilemah-lemahin kayak misalnya Hajime no Ippo gitu ya. Misalnya tuh kan kayak dilemah-lemahin, tapi sebetulnya dia tuh abis latihan bisa jadi kuat. Gue tuh lebih suka model kayak Kenshiro. Gue lebih suka model kayak Jotaro gitu. Yang dari awal tuh sebetulnya dia tuh udah OP banget dari awal. Dari awal tuh dia udah kayak gue nih udah jagoan gitu. Gue tuh udah jagoan. Jadi musuh gue belum tentu lebih jago tapi lebih licik Nah banyak gue lebih suka yang kayak begitu. Jadi dari awal udah kayak itu udah Kujo Jotaro sih menurut gue oke. Tapi kalau dibilang gue paling suka Kujo Jotaro, tapi kalau dibilang paling seru sih gue lebih suka yang kedua, yang si kakeknya itu siapa namanya, judulnya itu siapa, bentar ya. Jadi Battle Tendency itu Joseph Joestar. Oh berarti benar, Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Kujo Jotaro. Terus yang keempat itu adalah Josuke Higashikata. Yang kelima itu adalah si Giorno Giovanna ya, Giorno Giovanna. Jadi gue paling suka sebetulnya paling seru sebetulnya di antara semua Jojo itu Battle Tendency. Kenapa? Karena Battle Tendency satu gue sukanya dia masih original, nggak ada ini kan, nggak ada apa tuh namanya, kagak ada apa sih namanya nih, stando ya, nggak ada stand. Dia masih pakai Hamon kan, pakai bela diri Hamon itu kan. Dan terus yang kedua, musuhnya tuh luar biasa hebat. Lo bayangin aja, untuk sampai ngalahin musuhnya dia harus nembak tuh musuhnya keluar angkasa biar dia tuh jadi batu, dan musuhnya tuh belum mati, musuhnya tuh immortal gitu cuy. Maksud gua itu menurut gua paling seru sih. Jadi kalau belum lagi latihan yang dia lakuin sama Joseph Joestar, dan dia tuh menurut gue di antara semua generasinya Jojo, menurut gue yang paling badass itu Joseph Joestar. Menurut gue ya, Joseph Joestar paling badass. Kalau Jojo season 1 sampai season 2 gue sukanya pas ada stand gue gak demen. Wah, ini cocok loh. Season 1 tapi kalau menurut gue kayak terlalu diburu-buru gitu chapternya. Padahal harusnya kalau mau sebetulnya kalau mau dikulik lagi bisa. Cuma kayak terburu-buru gitu ya. Terus yang kedua Battle Tendency tadi gue udah cerita gue suka banget gitu. Wah, ada iklan Visa. Halo Visa, I see you. Asik. Bungo Stray Dogs gak nonton. Waduh, apa lagi tuh? Coba Bungo Stray Dogs. Oh ini dia Bungo Stray Dogs. Ini seru ya bro. Digimon apa Pokemon bang? Gue Pokemon, bukan Digimon. Gue generasi Pokemon. Itu karakternya dari nama penulis semua. Oh oke. Bungo Stray Dogs itu apa sih? Cerita tentang apa Bungo Stray Dogs? Arm Detective Agency. Jujutsu no Kaisen. Oke, coba kita lihat dulu Jujutsu no Kaisen. Jujutsu no Kaisen. Apalagi nih manga series. Oh, nih gue sering lihat nih. Ini bagus kah? Aduh kasih gue. Oh sama ini terakhir ya. Tapi gue yakin sih semua lo pasti nonton ya ini ya. Apa Kimetsu no Yaiba ya, Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba menurut gue
menurut gue ya, Kimetsu no Yaiba adalah salah satu manga yang menurut gua keren karena dia tidak mengikuti tren. Karena kan trennya sekarang lo bayangin gini ya, manga-manga yang panjang model kayak Naruto, model kayak One Piece, model kayak apa lagi ya, Conan, apalagi kan Metante Conan itu mah udah parah banget kan. Nah dia tuh kayak enggak, pokoknya dia bilang ini cerita gue cuma habis sampai di sini, musuhnya mati, selesai dan finish. Nah gue suka tuh cerita kayak gitu daripada gue nunggu cerita yang berkesinambungan lama kagak habis-habis gitu kan. Maksud gue lo bayangin ya, Naruto sama One Piece itu muncul sejak zaman gue masih terakhir SMA lah, akhir-akhir SMA kelas 3 masuk kuliah lah. Dan sampai sekarang belum selesai, walaupun Naruto udah selesai secara paksa ya, selesai secara paksa. Dan tapi digantiin Boruto. Nah itu gue lebih appreciate para penulis manga yang benar-benar dia tahu ini cerita sampai sini, tapi ceritanya dibikin begitu seru gitu. Sekarang lo bayangin kayak gini deh, paling yang selain itu adalah Hajime no Ippo deh. Kesel nggak sih lo kayak udah nih gue mau jadi pelatih, gue mau bangkit lagi deh jadi petinju. Maksud gue kesel nggak sih lo? Gue mah kesel lo asli bacanya juga. Udah kek pensiun kek, udah kek jadi pelatih aja. Maksud gue udah cukup sampai situ aja. Jangan mentang-mentang ratingnya tinggi lo terusin terus gitu loh. Orang-orang yang kayak gitu sekarang di Jepang tuh sedikit gitu. Tapi kalau misalnya lo cerdas ya, gue rasa sini si Kimetsu no Yaiba juga bakal tenar kayak Kenshin, kayak Dragon Ball juga. Contoh kayak Kenshin kayak Dragon Ball, dia ngerti kapan dia harus selesai. Sampai sekarang IP-nya masih terus diproduksi gitu, merchandise-nya lah, posternya lah, bajunya lah, apapun tuh masih produksi. Jadi IP jalan terus gitu. Hunter x Hunter versi dulu udah tamat sebenarnya, cuma di 2011 di remake dan dilanjutin lagi. Oh gitu. Ya karena menurut gue pas dia lagi nih loh, pas dia lagi lawan pas dia lagi lawan yang setengah insek itu, gue nggak ngerti apalah, yang entah gimana tiba-tiba makhluk cerdas itu ada. Lawan seru tuh, chapter itu habis. Wah anjir seru banget. Habis itu ya Allah, ceritanya gue baca manganya udah kek, maksud gue. Sama ini guys, satu lagi, Berserk juga sama tuh ya. Berserk juga kasusnya gue baca manganya nih, udah lagi seru-seru bacanya, tiba-tiba dialihin chapternya ke chapter siapa tuh yang rambutnya putih tuh, si Hawknya itu siapa tuh namanya, yang musuhnya yang udah nyamar jadi manusia, jadi teman sahabatnya dulu tuh. Mas gue kan udah lagi seru ya, ngapain lu cerita dari sisi musuhnya sekarang, ngapain? Lanjutin dulu itu sampai habis gitu loh. Ngapain lo panjang-panjangin kalau lo juga terbitinnya berapa bulan sekali. Even Dragon Ball pun sekarang manganya kan terbitnya cuma sebulan sekali Dragon Ball. Elah tuh maksud gue. Berserk juga lagi seru-serunya maksud gue ya. Tolong lu jangan elah. Kadang-kadang ya maksud gue, ya gue itu komoditi, maksudnya uang gue ngerti lah maksud gue. Cuma maksud gue kalau misalnya memang ceritanya udah habis gitu ya, kayak jangan sampai kayak Naruto gitu yang udah mati dihidupin lagi tuh ceritanya blundet hidupin mati akhirnya blundet. Ya pusing ngikutin udah gak enak ya. Iya sih menurut gue Hunter x Hunter ditamatin setelah Gon kehilangan kekuatannya kan. Maksud gue kalian semua setuju kan bahwa memang udah saatnya lah. Maksud gue karena juga penulisnya kan juga katanya lagi sekarat kan. Kodoku no Gurume ya, kayak suka makan jadi Kodoku no Gurume itu bukan sih? Sebentar. Itu yang salariman jalan-jalan itu bukan sih? Wah ini dia. Nah iya, anjir gue bener. Om Albert gue juga suka nih. Yang dia kan ternyata sales kan. Dia misalnya lagi ada tugas ke daerah mana, terus dia jalan, terus dia coba makan. Enak. Narasinya itu pakai suara voice over gitu, nggak suaranya dia gitu. Terus ekspresinya dia juga kayak gak kayak wah, tapi kayak enak gitu loh. Wah bener itu bagi lo yang belum pernah nonton Kodoku no Gurume ya, itu juga dari manga juga, tapi sempat ada itu juga ada nggak sih di Netflix Om Albert ya, gue lupa. Kodoku no Gurume itu merupakan salah satu yang bagus juga tuh serialnya ya. Sama ini sih gue yang gemes tuh One Punch Man. Asli tuh One Punch Man gue udah baca manganya kan. Kan lo tau dong betapa seru. One Punch Man itu kan kayak gini loh. Judulnya One Punch Man, tokonya si botak. Tapi sebetulnya menurut gue itu tuh satu-satunya cerita yang tidak menceritakan si botak gitu. Karena udah saking terlalu OP-nya, dia tuh udah kayak ya udahlah kalau dia datang kan pasti hancur. Jadi lebih baik cerita heroes-heroesnya aja gitu loh. Nah sekarang gue pengen tanya nih cuy, di antara
Gue yakin lo semua di sini pasti tahu One Punch Man, dan lo juga pasti either baca manganya atau nonton animenya. Di antara semua heroes yang ada di One Punch Man, siapa yang lo paling suka? Kalau gue paling suka, yang paling badass menurut gue si ini cuy. Ada dua, yang satu Metal Bat, yang satu si siapa tuh yang Mumen Rider. Itu Mumen Rider ya, walaupun gak punya skill apa-apa selain naik sepeda, itu mentalnya mental baja cuy, ya. Mumen Rider tuh luar biasa. Tapi kalau yang mau bete sih gue Metal Bat ya, waktu dia kalah lawan, gue nggak apa-apa kan cerita ya. Waktu dia kalah lawan si Garo yang pertama kali, itu aslinya kan kalau dia nggak dihalangin sama si adenya tuh udah mati, gue udah salah Garo untuk kemarin tuh ya, sama Metal Bat cuy. Fubuki dong pasti. Om Albert pasti selera sama nih sama Jin Kura-Kura. Fubuki pasti kan. Genos menurut gue terlalu lebay sih. Gue malah lebih suka itu loh. Siapa tuh yang robot yang suka berubah-berubah tuh, sama yang anak kecil itu yang bisa bikin mainan tuh. Juga menurut gue oke sih. Tapi menurut gue yang paling badass itu si Mumen Rider ya, yang nggak punya skill apa-apa, sama si itu, sama si Metal Bat. Tapi di luar dugaan ternyata gue baru tahu si siapa tuh namanya yang jadi anjing tuh, Stray Dogs ya apa itu namanya gue lupa. Itu juga ternyata keren ya, jago juga ternyata. Emperor tuh anak kecil. Oh iya, Emperor. Kalau ada si King. Yoi, the number one King ya. Dep. King Engine ya. Padahal dia cuma takut aja tuh. Maksud gue ya. Pas gue tahu tuh cerita, maksud gue gini loh ya. Maksud gue yang gue suka dari One Punch Man itu bagaimana siapa nih si pembuat ceritanya itu benar-benar bisa menjaga kelucuannya tuh nggak terus gini loh, kayak bahkan sampai musuhnya pun bisa takut cuma gara-gara suara deg-degannya dia doang gitu. Sampai waduh anjir ini paling kuat nih, nomor 1 nih gitu maksudku. Tapi kan dia belum ketahuan yang nomor pertama itu kan, yang sampai sekarang belum kelihatan mukanya kan. Yang katanya itu adalah si penyelamatnya si siapa tuh yang nomor 2 tuh, heroes nomor 2, Ade atau kakak Fubuki tuh namanya. Gue lupa. King Engine sih menurut gue paling the best lah, si King Engine sih. Zombie Man itu gue gak ngerti deh, apakah dia tuh bisa mati apa enggak sih sebetulnya Zombie Man. Sama gue tuh kalau lo baca manga itu gue paling jijik sama yang tau gak, yang otot yang hitam tuh, yang tiba-tiba yang dia kalah sama Garo tiba-tiba jadi cemen itu tuh. Puri-puri personers ya. Gak, maksud gue ya, yang namanya jagoan semuanya pakai kostum lah, dia lepas kostum semuanya dilepas ya. Puri-puri prisoners ya maksud gue. Zombie Man kayak skillnya regen doang. Iya kayak skillnya regen doang. Coba maksud gue tuh dia tuh bisa mati apakah gitu, kalau misalnya dia dihancurin gitu, misalnya di blast, misalnya gini deh, misalnya dia dipukul sama si One Punch Man itu kan, bisa mati nggak dia sampai ke sel-selnya? Ini dia nih. Emang ada OVA-nya? Ya gue nggak tahu. Hah? Wah, bagi link dong coy OVA-nya. Gue baru tahu nih ada OVA nih. Dia ada lagi anjir. Ada di Netflix tuh bang ya, Kusoku no Neverland. Siap. The Promised Neverland ya. Nanti gue coba lihat. Jurus terpenting Naruto, bacot no jutsu. Tentang peternakan manusia. Gimana? Anak kecil yang mau escape dari, ya Allah guys, itu kok kayak ini nggak sih, dark nggak sih? Tolong. Gue tuh kalau yang dark tuh kayak agak gimana gitu ya. Maksud gue nonton itu agak ngenes gitu loh, kalau yang dark gitu loh cuy. Dark gak? Animenya dark gak guys? Duh merinding lagi nontonnya. Ya Allah. Ini ya dark gak mau gua. Dark kah? Megalobox seru. Iya Megalobox seru, tapi cuma sebentar ya animenya. Gak terlalu dark, om, lebih ke misteri soalnya tuh anak kecil enggak, tapi dark nih katanya. Lo jangan bohong lo Yusril, jangan bohong lo. Dark ini katanya. Pitch Black tuh malah katanya itu kan. Enggak. Fix, skip. Gue tuh ya nih gini. Jepang itu kalau suka bikin yang mengenai masalah ngenes gitu tuh paling gini deh. Paling bisa gitu. Misalnya lo pernah ini enggak sih, lo nonton drama Jepang apa gue lupa, yang kakak beradik berempat,
yang ditinggalin orang tuanya, terus dia ngemper ke sana kemari, yang akhirnya adiknya meninggal, terus akhirnya karena meninggal nggak tahu dikubur kemana, ditaruh di koper, terus kopernya dibawa kemana-mana. Tau nggak lo drama itu tuh kan? Maksud gue guys, maksud gue lo tuh mikir gitu, kalau bikin film tuh mikir gitu, maksud gue jangan terlalu dark. Maksud, aduh, lo maksud gue manusia mana sih yang tega, maksud gue lihat begitu gitu loh. Kalau Junji itu mah udah bukan dark lagi, emang spesialisnya dia emang psycho menurut gue sih. Junji itu mah psycho asli. Sama ini tau gak lo, apa tuh yang main Naked Director, yang dia main RPG-an, dramanya apa namanya? Hero apa namanya? EU apa sih namanya? Aduh, yang main di Cross itu loh, siapa sih? Yang jadi main di Naked Directors itu loh guys, yang dia jadi jagoan juga. Apa sih itu namanya? Yang ceritanya jadi RPG-an kocak gitu loh. Apa sih? Yang ada yang cerita itu dia dikawal sama Buddha gitu. Tapi Budanya juga kocak gitu. Aduh, sebentar ya. Sebentar, aduh, gue lupa anjir, gue penasaran ntar. Crows, salah. Iya, yang itu ada Yoshihiko and the Demon King Castle, itu dia. Itu dia Rians Bewok. Thank you. Akhirnya gue tidak perlu nyari. Itu juga kocak abis cuy. Itu juga kocak abis. Taunya Cross Zero. Bukan dong. Iya bukan. Jadi itu Hiro Yoshihiko and the Demon King's Castle itu tuh kocak abis cuy. Jadi dia ngambil base-nya ceritanya tentang 4 jago. Pokoknya dia ngambil ceritanya Dragon Quest. Tapi dijadiin konyol banyolan gitu. Itu kocak, lo coba nonton. Itu kalau nggak salah ada 2 season apa berapa season, gue lupa. Itu kocak, lo coba nontonnya. Gue nggak tahu, dulu sih gue nontonnya di Netflix, tapi gue lupa itu Netflix. Gue pertama kali nontonnya belum di Netflix sih dulu, tapi udah sempat masuk Netflix. Tapi gue sendiri lupa itu Netflix Jepang atau Netflix region Indo yang gue tonton. Cuma intinya gue nonton lagi tuh di Netflix, dan itu lo harus tonton, tuh kocak banget itu ya. Hiro Yoshihiko itu kocak sih, sumpah asli. Apalagi kalau lo semua pada relate sama game itu, pasti lo bakal asli ngakak, bener. Asli ngakak, goblok itu bener asli cuy. Oke guys, thanks a lot yang udah baru follow juga tadi. Thanks a lot yang udah sawer istilahnya apa sih, yang udah kasih cheering bits. Thanks a lot guys. Semoga kalian akan suka dengan konten Rizky Main Game seterusnya ya. Seperti biasa, kalau gua main game di sini artinya adalah game-game yang tidak mungkin gue mainkan di Repsol, karena rata-rata gamenya underrated dan tidak begitu populer gitu sih. Bagi kalian para penggemar anime, ya bagi kalian penggemar anime, ini penutup gue sebagai terakhir, dan kalian adalah kaum milenial yang mungkin baru, jangan lupa kalian tonton Macross original, ya Macross yang original, yang zamannya Lin Min Mei ya. Please tonton itu karena itu bagus banget. Ya. Shigatsu Hoki Minoso udah. Kutukan endless outro. Iya, udah. Thanks a lot guys. Sampai ketemu lagi di Rizky Main berikutnya. Jangan lupa nanti gue akan update untuk topik-topik kita chatting berikutnya. Oke? Thanks a lot guys. Bye bye.